job. Jake Palmer. You must be Chloe Marvino. Don't be stupid. You're a prisoner. Chloe! I'm sick of it. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang bernama Chloe. Dia yang baru saja tiba di motel pinggir kota untuk bisa menitipkan anak-anak tercintanya kepada temannya untuk bisa menjaga, karena Chloe mempunyai sebuah urusan lain. Singkat waktu ketika tiba di tengah kota, Chloe sedang menghubungi seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Namun ketika dia udah selesai dan berbelanja memberikan oleh-oleh kepada anaknya, tiba-tiba saja segerombol orang langsung menghadang dan memburu Chloe. It's over. What, you think we wouldn't find you? Seperti layaknya debt collector pinjol langsung nyerenteng, tetapi tiba-tiba saja seorang laki-laki langsung merorai. Tanpa basa-basi, dia langsung menghajar. Happy! We got her. Kemudian, di sisi yang lain kita akan diperlihatkan seorang pemburu yang baru saja tiba di kota. Dialah yang bernama Jake Palmer, yang telah membawa kulit anjing hutan untuk bisa dijual. Namun tiba-tiba saja dia melihat seorang sepasang kekasih yang telah membuang sampah puntung rokok sembarangan dan mencontohkannya untuk membuang sampah ke tempatnya. Kemudian Jake langsung masuk ke dalam toko untuk melakukan transaksi. Yeah. Y'all have a nice day, huh? Morning, Jake. Morning. Singkat cerita, Jake melakukan tawar-menawar untuk bisa mendapatkan harga yang pantas. Kemudian Jake yang telah melihat sepasang kekasih tersebut masuk ke dalam kerusukan hutan. Kemudian kita kembali lagi kepada Chloe yang sekarang sedang pingsan karena dihajar oleh 3 gerombol tersebut untuk bisa dibawa ke suatu tempat. Singkat waktu akhirnya Chloe pun telah sadar dia berada di dalam bagasi mobil. Tanpa disadari oleh semua orang, tiba-tiba saja Chloe tangannya sudah keluar untuk bisa kabur. Lalu tiba-tiba tanpa basa-basi melihat Chloe yang telah menerobos pagar pembatas, akhirnya mereka pun langsung terus mengejarnya sambil membawa senjata. Tetapi tanpa disadari oleh mereka, ternyata Jake yang berada di tempat ini sedang berburu. Melihat ada 2 orang yang sedang kejar-kejaran, akhirnya Jake pun langsung bersembunyi. Kemudian Chloe yang sekarang sedang terpojok, dia pun harus bersembunyi di balik pohon. Dengan begitu, Chloe melihat ada sebatang pohon yang sedang nganggur. Kemudian dia dijadikan senjata. Lalu tiba-tiba dengan seketika Jake pun langsung melihat mereka berdua sedang melakukan pertempuran yang sangat dahsyat. Tanpa basa-basi, Jake langsung memberikan tawaran kepada Chloe apakah dia butuh bantuan. Ketika Chloe mengangguk, Jake langsung menghabisinya. Do you need a hand? Sungguh brutal tanpa ampun. Jake yang tidak mandang bulu karena dia telah menghajar seorang perempuan, akhirnya Jake pun langsung bertanya siapakah mereka. Ketika sedang melakukan obrolan, tiba-tiba saja temannya datang.
What happened? Get in the fucking truck. Tanpa mau mengambil resiko, akhirnya dua orang lagi langsung kabur dari tempat ini untuk bisa menyelamatkan diri. Kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Alright. Guess we're going in. Tanpa diduga mereka telah menemukan mobil Jake yang sedang terparkir. Tanpa basa-basi mereka pun langsung melakukan penggeledahan. Jake Palmer. U.S. Marine Corps. Slash the tires. I'll pull a battery. Kemudian di sisi yang lain kita melihat Jake dan Chloe yang telah melihat dua orang tersebut telah merobek ban dan menghajar mobilnya. Tanpa basa-basi, Jake pun langsung meminta kepada Chloe untuk memberikan sebuah isyarat supaya bisa menghajarnya. Tetapi Chloe langsung memberikan sebuah hubungan telepon terlebih dahulu untuk bisa menyingkir dan tidak boleh mengejar. Kalau tidak, dia akan bernasib seperti temannya mati. Namun karena amunisi tidak cukup, akhirnya Chloe dan Jake mundur. Chloe? The word. No. Let's go. Keputusan yang sangat bijak, di mana Jake mengatakan kepada Chloe dia tidak bisa melakukan pertempuran. Jika amunisi dan persiapan kita tidak matang, mereka berdua bisa dibilang orang yang layak untuk bisa dibunuh. Namun ternyata di mana mereka berdua pun melakukan persiapan untuk pemburuan. The hell are we gonna find that? Harold. Singkat waktu, dua orang tersebut telah tiba di kota untuk bisa melihat apa yang telah dilakukan. Karena sesuai truk transaksi yang ada di dalam mobilnya Jake menunjukkan kepada toko ini yang selalu datang setiap akhir pekan. Bertanya untuk siapakah dia bekerja. Termasuk apakah dia kenal dengan seorang yang bernama Jake Palmer. Dengan seketika akhirnya pemilik toko pun langsung tercengang. Karena dia adalah pemburu. Whoa. I don't know what your business is with that man, but I'm warning you. Thanks, Harold. Kemudian kembali lagi kepada Jake dan Chloe, di mana mereka sedang berjalan. Jake mengatakan kita akan masuk ke dalam sebuah kabin miliknya supaya bisa menyelamatkan diri. Chloe. Jake. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seorang laki-laki diduga itu adalah mantan suaminya Chloe yang bernama Donnie. Tanpa diduga, ternyata para pemburu bayaran ini telah dikirim oleh mantan suaminya untuk membawa anak-anaknya. Ketika itu juga mereka meminta untuk persiapan dan amunisi, dan mereka akan melakukan penyergapan menangkap Chloe. Tiba di tengah kabin Chloe yang tidak memakai celana untuk bisa menggoda Jake Palmer. Karena dia adalah seorang laki-laki yang telah menyelamatkannya. Namun Jake memberikan telepon street untuk bisa mengabari anak-anaknya bahwa dirinya sedang berada di suatu tempat dan tidak boleh dikhawatirkan. Setelah Chloe memberikan kabar, dia pun hatinya sudah lega dan kembali lagi kepada Jake. Love you forever. Love you for always. Zach? Skip the pleasantries. Sayang sekali di mana Chloe dan Jake belum mengetahui bahwa Donnie sebagai mantan suaminya Chloe telah mengirim seorang pembunuh bayaran profesional. Tapi Chloe yang berada di sebuah tempat bersama Jake, dia pun malah bercanda ria dan Jake pun tidak mau seperti itu. Tetapi karena dia sedang abok, akhirnya meminta Jake untuk bercocok tanam. Tetapi dia telah menolak. What else do you need? I need to check the perimeter. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan pemburu bayaran yang bernama Zack. Dia adalah profesional dalam bidang memburu untuk mendapatkan seseorang. Dan pemburu amatiran yang bernama Mark bersama temannya ialah yang bernama Vinny. Mereka berdua telah gagal memburu Chloe yang dimana telah sempat mendapatkannya. Dengan begitu Donnie pun langsung memberikan informasi dan instruksi bahwa yang memimpin adalah Zack sekarang. Singkat cerita, mereka telah menemukan sebuah kabin di tengah hutan. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menyusun rencana. Zack sebagai pemburu bayaran profesional langsung memerintahkan mereka berdua untuk bersiap.
So he's a whack job. Mentally unstable and unpredictable soldier. Then yes. What time is it? 6:03. Singkat cerita, keesokan pagi, di mana Jake yang telah menyajikan secangkir kopi untuk Chloe dan perbincangan yang sangat hangat. Jake mengatakan kepada Chloe bahwa dia adalah satu-satunya orang yang telah datang ke tempat ini. Namun, apa yang terjadi? Lalu, tiba-tiba... Hey! Move in. Move in. Job. Singkat cerita, akhirnya Jake dan Chloe telah berhasil dari pemburuan dan mereka kabur ke suatu tempat untuk bisa menjauh dari tempat tersebut. Namun, Zack yang sebagai pembunuh bayaran telah memasuki sebuah KB. What? Someone's coming. You're right, right? Why? Wait. Here. Kemudian, di mana Vinny salah satu dari mereka telah mengikuti Jake, Palmer, dan Chloe datang ke suatu tempat di mana Chloe pun langsung menodongkan senjata. Vinny mengatakan kepada Chloe dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi karena dia tidak menginginkan hal seperti itu, hanya membawa Chloe kepada suaminya. Namun di tengah-tengah perbincangan, tanpa basa-basi, Jack langsung menikah. With this, what second away from killing you? Melihat Jack sebagai pemburu dan membunuh dengan rasa dingin, maka Chloe pun melihat apa yang telah terjadi menjadi tercengang. Dia pun melamun dari sepanjang perjalanan. Kemudian Jake Palmer langsung mengatakan kepada Chloe, jangan seperti itu, karena itu hal yang harus dilakukan. Kalau tidak, itu akan menjadi sebaliknya. Kitalah yang akan dibunuh oleh mereka. Tetapi Chloe yang tidak bisa menerima yang telah terjadi karena pembunuhan brutal sedang terjadi. It's me. Your boys are dead, and my price just went up. Kemudian di tengah-tengah perjalanan di mana Chloe yang masih saja melamun, dia tidak terima apa yang telah terjadi pada hari ini. Jack mengatakan dan menyadarkan kepada Chloe, jika tidak seperti itu maka kita akan mati. Itulah alasannya di mana Jack melakukan pembrutalan itu. Jadi harus bisa diterima. I saved you, Chloe. I didn't ask for any of this. Sungguh sial sekali di mana sepasang kekasih muda tiba-tiba saja sedang berjoget di tengah-tengah lahannya Jack. Karena dia langsung mengatakan seluruh hutan ini dari ujung pandang adalah milik pribadi. Dia yang telah menerobos dan tidak melihat tanda pagar pembatas. Akhirnya mereka berdua pun harus berurusan dengan Jake Palmer. Tanpa basa-basi, kekasih itu langsung pergi. Maybe we go. Ocean, pack her up. Setelah Jack membiarkan mereka berdua untuk pergi dan berkemas, namun tiba-tiba saja Jack tidak suka karena lahannya telah dikotori oleh mereka. Beberapa puntung rokok pun langsung disodorkan kepada mereka apakah itu miliknya. Karena mereka berdua benar-benar tidak mengetahui dan tidak mengaku, akhirnya Jack pun langsung kesal dan mulai menghajar. Just a minute. Admit that they... Please Don't touch me. don't you. That one's on you. Sekali
Jack tanpa basa-basi langsung membunuh mereka berdua karena dia tidak mengakui kesalahannya. Selang beberapa lama kemudian, dalam perjalanan yang sangat panjang di mana Jack dan Chloe terus saja melakukan pengintaian supaya bisa keluar dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja Chloe yang terus saja melamun itu membuat Jack tidak nyaman, bertanya apa yang telah dia lakukan, dan itu adalah semestinya karena mereka masuk tanpa izin. Bahkan mereka telah menantang untuk bisa seperti itu. Namun Chloe pun langsung berpikir bahwa Jack adalah psikopat tulen dan dia pun langsung pergi. Chloe? Yeah? Really? Drink. Sungguh tanpa diduga, Chloe yang tidak mau bersama Jack akhirnya dia pun terus menyerang. Namun sayang sekali, ketika Chloe dia sedang berlari, di mana ini adalah lahan pribadi Jack dan dia mengetahui semua medan, Jack langsung membrutal. Jake Palmer, you must be Chloe Marvino. Don't be stupid. You're a prisoner. Chloe! I'm sick of it. Jiwa brutal Chloe pun telah keluar memburu mereka berdua. Ada sebuah sampan yang sedang nganggur, tetapi sayang sekali Jack belum mati. Sungguh mengerikan sekali, di mana sekarang kita mengetahui bahwa Jack benar-benar mati ditikam oleh Chloe. Dia pun langsung kembali membawa mobil dan mempunyai sebuah pikiran untuk datang kepada mantan suaminya. Singkat cerita, di mana Chloe telah sampai di rumah mantan suaminya Donnie, dia pun langsung mengatakan bahwa sebuah pembunuh bayaran dan konco-konconya telah mati di tangan Chloe. Bahkan siapapun yang telah datang, dia membunuhnya dengan secara brutal. Entah apa yang dipikirkan oleh Chloe, yang jelas dia pun tidak mau ditikam oleh Donnie sang mafia. Akhirnya membuat sebuah rencana. Not my fucking kids! Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Chloe pun langsung datang kepada anak-anaknya, berterima kasih kepada temannya yang telah menjaga. Disinilah Chloe langsung melarikan diri. Ya, sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimanakah para tanggapan penonton setia ke DAGC? Langsung saja di komen di dalam kolom komentar. Emang film yang sangat membrutal. Seorang ibu tunggal yang bernama Chloe yang telah diburu oleh suaminya sendiri karena diduga suaminya adalah mafia yang sangat bengis dan tidak mau hidup dalam area kegelapan. Namun tanpa disadari oleh semua orang, bahkan si Donnie, ternyata Chloe mempunyai sisi brutal yang sangat mencengangkan, menghajar dan memburu seluruh para pemburu bayaran yang telah dikirim oleh si Donnie, bahkan dibantai sampai rata. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.